Setelah menikah, Said Abdullah dan Sayyidah Aminah hidup sangat bahagia. Sekalipun keduanya menikah karena dijodohkan, namun tak menampik kenyataan bahwa kehidupan rumah tangga mereka bisa dibilang sangat sempurna. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Said Abdullah juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Terlebih setelah menikah, semangat berdagangnya harus ditingkatkan. Untuk itulah tak lama setelah menikah, beliau meminta izin untuk berdagang ke Syria dan Palestina. Inilah perjalanan dagang pertama beliau setelah menikah, sekaligus sebagai pengalaman pertama beliau mencari nafkah untuk menghidupi keluarga barunya. Beberapa waktu setelah Said Abdullah pergi berdagang, Sayyidah Aminah yang kala itu tengah tertidur tiba-tiba bermimpi. Dalam mimpinya beliau didatangi seorang laki-laki yang menegurnya. "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" tanya laki-laki itu dalam mimpinya. Saat itu Sayyidah Aminah belumlah merasakan tanda-tanda kehamilan, perutnya masih seperti biasa dan berat badannya pun tidak bertambah. Akan tetapi memang siklus haidnya kala itu tidak lagi berjalan normal. Karena belum yakin kalau dirinya hamil, Sayyidah Aminah pun menjawab bahwa dirinya belum mengandung. Namun jawaban tersebut ditampik laki-laki dalam mimpinya itu. "Sesungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini. Ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir, maka engkau akan melihat ada cahaya yang menerangi kerajaan Syria, dan ketika dia sudah lahir, maka berilah nama Muhammad." Kabar tersebut tentu membuat Sayyidah Aminah sangat bahagia. Beliau ingin segera memberitahu kabar bahagia tersebut kepada suaminya. Beliau ingin melihat bagaimana ekspresi wajah suaminya ketika ia mengabarkan itu semua. Namun beliau tersadar bahwa keinginannya untuk memberitahu suaminya harus dia tangguhkan karena Said Abdullah sedang pergi menjalankan bisnis bersama para pedagang Quraisy. Di lain pihak, ketika Said Abdullah dan para rombongannya telah berhasil menjual barang dagangannya di daerah Gaza, Palestina, mereka pun bergegas pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang itulah Said Abdullah jatuh sakit dan tak mampu lagi melakukan perjalanan pulang. Beliau akhirnya beristirahat di kediaman Bani Adi bin Najjar di Madinah dan dirawat oleh paman-pamannya di sana. Melihat kondisi Said Abdullah yang cukup parah, rombongan terpaksa meninggalkannya di Madinah dan melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Di mana Abdullah, sambut Abdul Muthalib begitu melihat rombongan pulang tanpa putra kesayangannya. Para rombongan pun memberitahu Abdul Muthalib kondisi Said Abdullah kala itu. Begitu mendengar penjelasan tersebut, Abdul Muthalib mengutus Harith, putra sulungnya, untuk menyusul Abdullah. Sayang, sesampainya di sana adiknya telah wafat dan dikebumikan di pemakaman An-Nabirah di Madinah. Terpaksa Al-Harith pulang dengan membawa kabar duka. Berita itu tentunya membuat Abdul Muthalib sangat amat terpukul. Begitu juga dengan Sayyidah Aminah, mendengar kabar kepergian suaminya yang sangat tiba-tiba itu tentu menyayat batinnya. Menumpahkan kenyataan teramat pahit baginya, belum juga sempat memberitahu kabar kehamilannya, kini suaminya telah pergi untuk selamanya. Tak pernah beliau bayangkan ternyata pamitan untuk pergi berdagang itu adalah pertemuan terakhir mereka berdua.